Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman GGD, guru garis depan. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan lancar hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita mulai berdoa agar apa yang kita laksanakan dan kita lakukan hari ini berkah untuk kita semua dan diberikan kelancaran dalam kegiatan hari ini. Untuk doa, saya minta tolong dipimpin oleh Bapak Halid Qadir. Tatap muka pada kesempatan hari ini. Baiklah, kita mulai dengan berdoa. Berdoa dalam hati, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk sesi pagi ini ada beberapa sesi. Kegiatan kita hari ini, sebelumnya, mohon maaf sebelumnya saya akan menyampaikan kegiatan kita hari ini dengan judul Pemanfaatan Rumah Belajar dalam Pembelajaran. Nah, untuk lebih lanjutnya atau lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Saifuddin. Pada Bapak Muhammad Saifuddin saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, mohon maaf telah mengganggu waktunya sedikit. Ini kami mendapat tugas untuk melakukan sosialisasi rumah belajar kepada guru-guru yang ada di Kabupaten Bawah Lemo khususnya. Nah, pada hari ini kita rencana untuk mensosialisasikan apa sih sebenarnya portal rumah belajar itu. Tapi sebelum itu saya mau share dulu DP presentasi dulu. Nah, sudah kelihatan Bapak Ibu DP screen-nya? Sudah. Rumah Belajar sebagai platform pendukung program belajar dari rumah ini merupakan salah satu aplikasi portal pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan untuk menunjang pembelajaran serta memfasilitasi guru-guru untuk membuat media-media pembelajaran, baik itu media pembelajaran secara berbentuk video maupun media pembelajaran interaktif. Nah, sebelum ke situ, latar belakang kita bertiga di sini kenapa sampai membuat kegiatan seperti ini, karena kita berpartisipasi dalam kegiatan pembatik. Pembatik di sini pelatihan pembelajaran berbasis TIK, di mana pesertanya pada tahun ini sudah menembus 70.312 peserta. Nah, yang mirisnya ketika kita cek di data yang dibagikan oleh Pusdatin bahwa Gorontalo ini berada di bagian paling akhir sendiri, paling ujung. Jadi jumlah pesertanya yang terakhir di level 2 itu terdata cuma 39 orang, di mana yang lulus cuma 19 orang. Padahal untuk pembatik ini kan terdiri dari 4 level untuk tahun ini. Level 1 di mana kita diberikan modul pembelajaran untuk mengerjakan media-media untuk belajar tentang TIK yang dasar, baru berikutnya membuat video vlog begitu tentang pemanfaatan media sumber belajar ini, rumah belajar ini dalam masa pandemi. Dan pada masa level 3-nya kita diberikan tugas untuk membuat media pembelajaran, itu baik berupa video tadi atau berupa media pembelajaran interaktif. Nah, di Gorontalo ini sepertinya peminatnya untuk kegiatan ini masih kurang. Padahal dalam setiap kegiatan ini, bagi kita guru yang alhamdulillah posisinya sudah PNS, kita bisa dapat sertifikat 1 poin. Karena satu sertifikat di sini nilainya 32 JP. Jadi mungkin ini bisa buat tabungan kita kalau misalkan kebutuhan sertifikat kita untuk kebutuhan Kenpak begitu juga bisa dimanfaatkan tiap tahunnya. Terus selain itu juga dengan kegiatan ini kalau saya secara pribadi sih akhirnya tertantang untuk bikin kegiatan
media-media pembelajaran, membuat media pembelajaran, sehingga kalau saya bilang sih itu biar waras jadi guru, jadi biar tidak bosan kegiatannya untuk pembelajaran terus seperti itu untuk pribadinya saya sih. Berikutnya, nah, rumah belajar itu yang tadi saya bilang merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitasi komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Permisi. Mana? Cek. Halo. Nah, untuk mengakses rumah belajar ini, Bapak Ibu bisa mengaksesnya di belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di situ ada beberapa fitur pembelajaran yang bisa dimanfaatkan. Misalnya sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, ataupun kelas maya. Nah, untuk ini fitur-fitur utama yang di rumah digital, itu ada bank soal, sumber belajar, lab maya, dan kelas digital. Nah, di sumber belajar ini, kita bisa memanfaatkan, kita bisa membuat pembelajarannya untuk diupload biar bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Mungkin untuk penjelasan bagaimana cara masuk di rumah belajar serta fitur utama di rumah belajar ini bisa dilanjutkan oleh Ibu Iin. Silakan Ibu Iin. Halo, cek. Oh iya. Cek. Silakan Pak Halid. Oh ya, mungkin saya bisa teruskan Pak Saif Boleh. mengenai fitur-fiturnya. Oke. Sambil buka slide-nya saja Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kami bertiga diberi amanat dalam hal ini menjalankan suatu PR ataupun tugas untuk memenuhi kegiatan pembatik di level 4 pembatik tahun 2020 ini. Adapun salah satu tugas yaitu yakni melakukan tatap muka ataupun tatap maya jika pun memungkinkan. Nah, pada kesempatan hari ini alhamdulillah melalui kerjasama Pak Saif dan Ibu Iin kami bertiga menyelenggarakan kegiatan tatap maya. Nah, alhamdulillah untuk tatap muka untuk beberapa sekolah karena tahun lalu pun kami sudah melaksanakan sosialisasi sehingga untuk tatap muka insya Allah sudah kita akomodir di tahun yang lalu. Jikapun masih memungkinkan tahun ini, insya Allah kita tetap akan melaksanakannya. Tapi awalnya ini kita melaksanakan tatap maya terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan penjelasan dari Pak Saif tadi. Kita saling sharing informasi, bahkan Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi mengenai portal rumah belajar ini, maka kami tidak ada salahnya untuk mengulangi lagi jikapun Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi ini. Artinya jikapun sudah mendapatkan informasi, paling tidak bisa mengupdate lagi, bisa memperkuat lagi pengetahuannya, khususnya di saat ini, di masa pandemi ini, ketika kita dituntut untuk menjalankan ataupun melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan alhamdulillah di salah satu fitur rumah belajar ini ada salah satu fitur yang mendukung untuk pembelajaran jarak jauh ini. Baik, saya mulai dari fitur untuk portal rumah belajar. Alhamdulillah untuk portal rumah belajar ini terdiri dari dua fitur, yaitu fitur utama dan fitur pendukung. Fitur utamanya itu terdiri dari sumber belajar, kemudian kelas maya ataupun dulunya kelas digital, kemudian bank
kemudian bank soal, serta yang keempatnya itu laboratorium maya. Itu yang merupakan fitur utama dari portal Rumah Belajar ini. Adapun 6 fitur pendukungnya yaitu wahana jelajah di luar angkasa, peta budaya, dan alhamdulillah pada tahun ini sudah diupdate ketambahan game edukasi. Alhamdulillah game edukasi ini sudah merupakan game yang interaktif, yang bisa menyenangkan di saat Bapak Ibu jika ataupun bisa disebarkan kepada teman-teman guru ataupun siswanya yang ingin mencoba edu game ini ataupun game edukasi ini. Untuk sumber belajar itu sendiri yang pertama yaitu merupakan fitur yang menyediakan media berupa gambar ataupun video yang bisa diakses oleh siapa saja, baik oleh guru, siswa, bahkan orang tua, bahkan masyarakat umum pun bisa. Untuk ketentuan di dalamnya untuk mengaksesnya tidak perlu login, tapi kita tinggal yang penting connect internet. Bisa kita lihat fiturnya, misalnya kita ingin mencari materi tentang pembelajaran, tinggal kita ketik dicari, pencariannya alhamdulillah akan keluar materi yang akan kita inginkan itu sendiri. Nah, untuk di sumber belajar ini terdiri dari 3 menu yang ketika kita ketik atau klik di dalamnya itu menu berupa fitur yang menyediakan video dan gambar. Menyediakan fitur website. Nah, website itu ada berupa bahan ajar yang mencantumkan indikator ataupun tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan, misalkan ingin menjadikan referensi untuk pembelajaran di kelas nanti. Untuk siswa bisa memanfaatkan video ataupun gambar yang ada di pembelajaran untuk menjadi tambahan, untuk menjadi pengetahuannya untuk menjalankan tugas ataupun melaksanakan tugas yang diberikan oleh gurunya di sekolah. Itu salah satu dari unsur belajar. Kemudian untuk kelas digital, ini kelas digital merupakan sistem LMS, Learning System Management, yang mendukung saat ini. Kalau dulu 4 bulan terakhir kita sudah menjalankan di masa pandemi ini, ada yang sekolah yang menerapkan pembelajaran jarak jauh. Alhamdulillah untuk rumah belajar ini sudah menyediakan kelas digital ataupun kelas maya. Ini merupakan kalau di saat ini berbagai macam konten yang terkait dengan kelas maya ini bisa kita ketahui seperti Google Classroom dan lain sebagainya. Untuk kelas digital ini ketentuannya itu harus mendaftar terlebih dahulu, yaitu bisa mendaftar sebagai siswa, kemudian sebagai guru, dan kemudian sebagai penyelenggara. Nah, penyelenggara ini sekolah yang akan menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, seperti halnya Google Classroom. Nah, sehingga diberikan akses oleh guru per mata pelajaran yang di sekolah itu untuk meneruskannya di masing-masing siswa ketika menerapkan pembelajaran kelas jauh ataupun pembelajaran jarak jauh. Itu untuk kelas digital. Kemudian untuk bank soal yang ketiga untuk fitur utama, itu merupakan kumpulan soal evaluasi yang terkait dengan materi ataupun bahan ajar yang diajarkan oleh Bapak Ibu. Di situ banyak akan muncul yang menjadi acuan untuk menerapkannya di sekolah ataupun yang akan ditambahkan. Kemudian yang keempat yang untuk fitur utama ini yaitu laboratorium maya. Untuk laboratorium maya ini mendukung untuk kegiatan pembelajaran yang berbasis saintifik. Ya, khusus yang mata pelajaran IPA, matematika ini bisa menerapkan laboratorium maya ini tanpa harus masuk ke dalam lab. Nah, di dalam laboratorium maya ini berbagai macam aplikasi sudah dikembangkan oleh tim pengembang rumah belajar. Di dalamnya contohnya untuk matematika itu sendiri terdapat laboratorium maya terkait dengan pembelajaran persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat misalkan guru-guru yang ingin menerapkan pembelajaran jarak jauh, maka tinggal mengirimkan link tersebut. Misalkan ataupun guru tersebut ingin membuat
soal, maka tinggal mengetik soal yang ada di laboratorium maya itu, mengetik persamaan kuadratnya, maka akan keluar sendirinya grafik dan bentuk sumbu X dan sumbu Y-nya, sehingga menjadi acuannya untuk membuat soal yang lain. Artinya ketika di laboratorium maya ini, kita bisa bereksperimen dan tidak perlu takut salah, sehingga ketika kita melaksanakannya akan keluar pun hasilnya. Begitu. Untuk fitur yang lainnya bisa saya share kembalikan ke Pak Saib ataupun ke Ibu Iin Lestari. Terima kasih. Nanti kita akan kembangkan di pertanyaan ataupun saran dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, Pak Saib silakan dulu untuk menyebarkan. Nanti terakhir saya menjelaskan tentang proses atau cara masuk ke dalam bergabung bersama rumah belajar. Mungkin begini saja Ibu Iin, langsung saja Ibu Iin masuk praktek di itu. Nanti saya operatorkan dari sini caranya masuk. Oh, sudah diinstal. Oke. Ya, silakan. Tunggu. Silakan Ibu Iin. Ya, ini lab Maya, Pak. Masuk di awal. Ya, rekan-rekan guru hebat GGD. Sebelum itu saya ingin menjelaskan bagaimana cara masuk atau bergabung bersama rumah belajar. Untuk bergabung bersama rumah belajar itu sangat simpel sekali ya. Pertama, ibu-ibu atau bapak-bapak rekan-rekan guru cukup masuk ke dalam cari aplikasi Google, lalu ketik di sana rumah belajar. Boleh rumah belajar Kemdikbud atau rumah belajar saja. Nanti akan keluar banyak sekali itu ya pilihannya. Ya, seperti ini. Rumah belajar. Nah, itu langsung keluar kan portal rumah belajar. Silakan Bapak Ibu klik di situ portal rumah belajar. Ya, silakan diklik portal rumah belajar. Nah, di situ langsung kan berbagi inovasi ini kemarin kegiatan dilakukan kuliah umum ya, yang Pak Indra ada ikuti juga, berbagi inovasi pembelajaran berbasis TIK mewujudkan merdeka belajar. Nah, di sini ada keterangan tentang rumah belajar, mulai dari anggotanya, sejarahnya, kegiatan di awal lakukan apa, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Muhammad Saifuddin tadi. Nah, setelah kita bisa berhasil masuk, di sini ada beberapa juga fitur utama, tadi sudah jelaskan juga sama Pak Halid. Setelah kita berhasil masuk, kita tinggal klik untuk mendaftar sebagai guru atau sebagai siswa. Ya Pak Saib, yang pilihan pendaftaran itu, kita masuk link masuknya itu sebagai guru atau siswa, bisa ditampilkan. Di login Ibu. Iya, oke kita login dulu. Setelah login nanti akan ada tampilan pilihan ya, Bapak Ibu, mau masuk sebagai guru atau sebagai siswa. Contoh saja dulu Pak Said punya akun, tolong dikasih masuk. Bapak Ibu, untuk masuk di rumah belajar, kita bisa membuat akun lewat di sini, lewat klik buat akun, atau kita bisa masuk dengan menggunakan akun kita yang di Google. Kan kita juga sudah punya, kalau saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya sudah punya email Google, itu bisa dimanfaatkan. Ini saya coba masuknya lewat akun Google. Alah. Nah ini. Karena Pak Saib sudah berhasil masuk nih ya, tampilan dalamnya. Sudah jelas. Pak Saib bisa jelaskan, sudah jelas tulisannya pesannya. Ketika Bapak Ibu tadi sudah masuk di login menggunakan akun Gmail, maka otomatis Bapak Ibu akan terhubung langsung di fitur sumber belajar.
Nah, pada filter sumber belajar ini, Bapak Ibu bisa memanfaatkannya. Mau dimanfaatkan secara online atau maupun dimanfaatkan secara luring. Misalkan, kalau misalkan online, Bapak Ibu yang seperti dikatakan sama Bapak Ali tadi, Bapak Ibu bisa tinggal klik, misalkan kita cari dulu materinya kita untuk anak-anak kelas berapa, misalkan begitu. Misalkan kita cari, misalkan saya mengajar di SMP, maka kita pilih, kita berada di tingkat pendidikan di SMP, begitu, kita klik di sini. Maka media pembelajaran yang disediakan pada sumber belajar ini khusus untuk SMP. Baru untuk di bagian sini kita bisa pilih, kita mau kelas berapa. Misalkan kita kelas 8, misalkan mata pelajarannya kita bisa tentukan apa kita ambil mata pelajaran apa. Misal kita ambil mata pelajaran, tunggu saya cari, misalkan bahasa Inggris begitu. Nah, di sini kebetulan ada beberapa video pembelajaran yang sudah dibuat oleh teman-teman rumah belajar, sahabat rumah belajar. Misalkan ini ada KD 3.9 tentang komparatif objektif. Kita bisa manfaatkan caranya, kita klik saja videonya. Nah, ketika sudah muncul sampai di sini, baru setelah muncul di sini, nanti Bapak Ibu tinggal manfaatkan mau dipakai secara luring atau secara daring. Ketika dimanfaatkan secara luring, Bapak Ibu bisa copy saja link yang ada di ini, di menu address-nya ini, kita copy, nanti kita kirimkan ke grup atau kelas yang sudah Bapak Ibu bikin. Misalkan Bapak Ibu sudah mengumpulkan siswanya Bapak Ibu di Messenger atau di grup WA atau di Google Classroom begitu, bisa linknya bisa ditautkan di situ. Maka siswi Bapak Ibu bisa mempelajari materi tentang komparatif tadi lewat video pembelajaran ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu nanti tinggal Bapak Ibu tinggal menambahkan saja pembahasan-pembahasan yang belum sesuai, seperti itu. Berikutnya, kalau misalkan Bapak Ibu kelasnya tidak bisa, lokasi sekolah tidak bisa dilaksanakan secara daring, maka Bapak Ibu bisa mendownload videonya. Jadi Bapak Ibu bisa download videonya di titik 3 yang ada di bagian video itu, Bapak Ibu klik, nanti di situ akan muncul ada pilihan download sama picture in picture. Bapak Ibu pilih saja yang download, maka secara otomatis video pembelajarannya ini sudah terdownload di bagian ini. Nanti tinggal video yang hasil downloadan itu tadi, Bapak Ibu bisa bagikan kepada putra-putri Bapak Ibu di sekolah. Itu ketika misalkan Bapak Ibu kesulitan untuk menjelaskan atau membuat video pembelajaran. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu punya keahlian, punya kemampuan untuk membuat video pembelajaran, Bapak Ibu juga bisa berbagi di sini. Bapak Ibu bisa berbagi di sini untuk melaksanakan untuk ikut berbagi pembelajaran di sini. Jadi medianya Bapak Ibu buat bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Karena kan katanya berbagi ilmu itu kan tidak ada ruginya begitu. Nah, bagaimana untuk caranya Bapak Ibu mau berbagi materi, berbagi videonya? Nah, kalau Bapak Ibu mau berbagi video, caranya di sini. Kalau misalkan Ibu mau menambahkan konten audio video, Bapak Ibu tinggal tambahkan di sini, ditambah konten. Berikutnya Bapak Ibu bisa masukkan kontennya, namanya apa. Misalkan kayak tadi, ini pernah saya masukkan, misalkan peluang teoretik matematika SMP kelas 9, belajarnya pernah saya buat. Nanti di bagian ini apakah itu materi kurikulum atau bukan, Bapak Ibu bisa pilih. Kalau misalkan video pembelajarannya bukan termasuk materi di kurikulum, Bapak Ibu pilih saja non kurikulum. Kalau misalkan itu materi pembelajaran, Bapak klik saja yang kurikulum. Baru untuk taksnya ini Bapak Ibu bisa tambahkan, misalkan karena ini materi matematika, misalkan kita tambahkan hashtagnya misalkan matematika begitu. Matematika kelas 7. Misalkan begitu. Caranya di enter. Jadi nggak usah pakai hashtag, tidak apa Bapak Ibu, cuman tinggal masukkan begitu. Ini nanti Bapak Ibu pilih semua materinya, jenjangnya kelas berapa, misalkan jenjangnya SMP atau SMA atau SD kelas berapa, video yang Bapak Ibu mau kirim,
mata pelajaran apa, termasuk indikator semuanya sudah ada keterangannya di sini lengkap. Nanti tinggal Bapak Ibu centang pernyataan bahwa telah menerima dan menyetujui syarat ketentuan konten di rumah belajar. Habis itu unggah filenya, maka Bapak Ibu video pembelajaran yang Bapak Ibu sudah bikin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman guru yang lain. Seperti itu. Itu untuk sumber belajar Bu Ibu Iin. Oke. Selanjutnya boleh diskusi atau bagaimana Ibu Iin? Halo Pak Saif. Iya. Oke, saya mungkin tambahkan lagi yang fitur untuk yang pendukungnya tadi. Iya. Masih kelanjutan yang fitur pertama tadi. Oh iya. Tunggu Pak. Mana? Halo, Pak Halid. Pak Saif. Oke, atau lanjut dulu? Ya. Baik. Oke, yang lanjutan untuk fitur pendukung tadi, yang pertama yaitu fitur di dalamnya termasuk fitur buku sekolah peta budaya. Nah, peta budaya ini sama halnya untuk statistika yang sudah disampaikan oleh Pak Saif tadi, kita untuk Gorontalo fitur ini masih dalam keadaan kosong. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya materi ataupun punya media yang ingin dimasukkan di dalam fitur ini bisa untuk berpartisipasi untuk peta budaya. Kemudian untuk buku sekolah elektronik ini dapat dimanfaatkan atau dapat diakses ketika sudah mendaftar ataupun sudah login sebagai akun rumah belajar tadi, atau kita sudah punya akun rumah belajar, sehingga buku sekolah elektronik yang ada di dalam portal rumah belajar ini dapat kita download, dan setelah kita download bisa kita bagikan kepada teman-teman guru ataupun ke siswa yang lain. Kemudian untuk wahana jelajah luar angkasa ini merupakan aplikasi online juga, ini harus wajib online. Ketika kita ingin menjelajah luar angkasa, maka kita bisa memanfaatkan fitur ini. Kemudian yang berikutnya yaitu PKB, ini pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ketika kita mengklik PKB ini, maka kita akan langsung dibawa ke alamat simpatik PKB, ataupun yang sedang kita ikuti ataupun sedang kita jalankan saat ini, khususnya saya Pak Saif dan Ibu In, ya ini pengembangan keprofesian berkelanjutan terkait dengan pembatik. Nah, di sini ketika Bapak Ibu berpartisipasi dalam pembelajaran ataupun dalam kegiatan ini, insya Allah akan mendapatkan pengetahuan yang banyak, dan 1+ itu bisa mendapatkan sertifikat yang sudah disampaikan oleh Pak Saif tadi. Untuk pembatik ini, alhamdulillah setiap tahun metode ataupun mekanisme pelaksanaannya selalu berbeda, selalu berinovasi, sehingga ilmu yang diperoleh oleh peserta setiap tahun itu selalu bertambah. Alhamdulillah untuk kami bertiga mengikuti pembatik ini di tahun 2019 dengan metode pertama yaitu level 1 literasi. Ketika literasi kita diberikan modul, kemudian kita melakukan evaluasi, melaksanakan mengerjakan soal yang dari modul yang sudah dibagikan. Kemudian dari modul yang sudah dibagikan itu kita beralih ke level 2 yaitu implementasi. Di level implementasi yang sudah kita laksanakan pada tahun lalu itu, kita hanya mengirimkan video pembelajaran yang ada di kelas. Oke. Ketika sudah kita kirimkan, dinyatakan berhasil ataupun nilainya memenuhi,
maka dinyatakan lulus, kita bisa beralih ke level 3. Di dalam level 3, di tahun lalu belum masa pandemi, kita melaksanakan Pustikom, dulunya namanya Pustikom, saat ini Pusdatin. Mereka membuat kegiatan berupa tatap muka langsung yang menghadirkan 30 peserta pembatik di setiap provinsi. Di situ kami dibagikan ilmu bagaimana cara untuk membuat fitur ataupun video pembelajaran dengan menggunakan media pendukung seperti green screen dan lain sebagainya, sehingga kita diberikan ilmu ataupun pengetahuan yang banyak terkait dengan cara membuat video yang baik, sekaligus mempromosikan portal Rumah Belajar itu sendiri. Dari 2 kegiatan ini kita menghasilkan, setiap peserta itu menghasilkan 2 produk, 1 produk untuk promosi, yang satunya produk untuk pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Kemudian di tahun lalu juga langsung level 3, video yang terbaik itu dinyatakan sebagai pemenang ataupun Duta Rumah Belajar di tahun 2019. Untuk format 2020 ini sudah saat ini sudah sampai di level 4. Alhamdulillah saat ini salah satu forum yang kita buat saat ini merupakan salah satu tugas dari kami yang diberikan oleh Pusdatin kepada kami bertiga, yakni membuat blog, kemudian vlog, serta membuat tatap muka ataupun tatap maya jika pun memungkinkan. Untuk yang ketiga ini, untuk video ataupun blog ini merupakan tambahan materi ataupun ilmu yang diterapkan di tahun ini untuk kegiatan pembatik level 4 tahun 2020. Dan insya Allah jika yang terbaik dari 30 ini diambil 5 lagi, setelah 5 mungkin dari 5 akan ditetapkan sebagai Duta Rumah Belajar itu sendiri. Jadi insya Allah Bapak Ibu guru yang ingin berpartisipasi, insya Allah untuk kegiatan pembatik ini setiap tahun. Jadi di PKB ini, di fitur pendukung portal Rumah Belajar ini wajib memiliki akun simpatik. Jadi 2, tadi untuk portal Rumah Belajar kita harus punya akun Rumah Belajar. Ketika kita sebagai guru ingin mengembangkan keprofesian kita terkait untuk pembelajaran berbasis TIK yang terintegrasi dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh, bisa mengembangkannya melalui kegiatan PKB itu sendiri. Itu yang untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian ada, bisa tolong lanjut Pak Saif. Halo Pak Saif. Ya Pak. Sebelum PKB ada EduGame. EduGame Valtesal Pak Saif. Tidak ada. EduGame belum dimasukkan Pak di sini Pak. Oh belum. Oke, Ya. Karya. Kemudian ada satu lagi karya bahasa dan sastra. Untuk karya bahasa dan sastra sebelum EduGame, ini bisa diakses ketika kita dalam kondisi online. Jadi ada yang beberapa fitur ini wajib untuk mendaftarkan login terlebih dahulu untuk mengaksesnya seperti BSE tadi, untuk kemudian untuk peta budaya, untuk karya sastra tadi juga di situ bisa kita akses, harus terlebih dahulu untuk login. Apalagi untuk ketika kita membaca karya sastra ataupun bahasa itu, ketika kita memberikan komentar, maka syaratnya itu harus login terlebih dahulu untuk memberikan masukan ataupun saran kepada yang sudah menginput karya sastra dan budaya, karya sastra dan bahasanya itu di portal Rumah Belajar. Kemudian untuk peta budaya, ini peta budaya yang tadi saya sampaikan, untuk kita Gorontalo ini masih butuh sentuhan khususnya di dalam mengisi peta budaya itu sendiri yang ada di daerah kita masing-masing. Kemudian yang terakhir itu EduGame. EduGame ini merupakan fitur yang dikembangkan pada tahun ini. Kurang lebih sudah hampir lebih dari 10 permainan ataupun permainan EduGame ini secara interaktif, termasuk ada EduGame yang terkait dengan COVID ataupun saat pandemi kita saat ini. Nah, ketika di portal tadi
Jadi semuanya portal Rumah Belajar ini terdiri dari 10 fitur. Yang pertama 4 fitur pendukung yang sudah saya sampaikan pada sesi pertama tadi. Kemudian 6 fitur pendukung itu sendiri yang barusan saya sampaikan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Saif dan Ibu In. Jika ada masih ada tambahan. Silakan Ibu In. Ya, terima kasih. Dan teman-teman, tadi penjelasan dari rekan-rekan saya tentang cara masuk tadi juga. Ini ada hujan suatu tidak terlalu jelas suara Pak Saif. Pak Saif jadi Kita buka diskusi saja Ibu In. ya. Baiklah, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Saya ambil untuk tiga penanya atau teman-teman yang ingin bertanya ataupun ada masukan mengenai kegiatan yang kita lakukan hari ini. Silakan. Ya, teman-teman yang ingin bertanya silakan. Saya ambil 3 pertanyaan penanya terlebih dahulu. Mungkin Pak Yunus Gani bisa menyampaikan sesuatu. Ya, Pak Yunus Gani. Ataupun dari coaching kita, Pak Butota TV. Halo, cek. Kedengaran? Boleh Pak? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ucapan terima kasih untuk pemateri-pemateri hebat. Ada Pak Muhammad Saifuddin, Ibu Iin Lestari Merangkap, Pak Nanang Sarain, dan Pak Halid Kadir ya. Oke, jadi dari materi tadi ada 3 poin utama yang sempat saya simak. Yang pertama itu kurangnya minat peserta dari Provinsi Gorontalo untuk portal Rumah Belajar itu sendiri. Itu kalau saya lihat sekedar perkembangan teknologi sekarang itu, mereka di sini lebih cenderung ke aplikasi, bukan ke address tadi untuk ketik-ketik alamat apa semua itu. Mereka kurang minat di situ sebenarnya sih. Seperti itu kalau sesuai dengan penglihatan saya. Jadi sempat juga pernah saya download itu aplikasi Rumah Belajar tahun kemarin kalau tidak salah. Dan karena kurangnya pengetahuan saya tentang Rumah Belajar jadi off. Sehingganya saya belajar lagi melalui itu portal yang disediakan. Bahkan tidak maksimal. Dan untuk kedepannya kalau boleh saran dari saya, untuk teman-teman yang sudah level pembatiknya di atas dari kami, agar bisa membuka secara langsung, bukan secara maya seperti ini. Karena jujur saja, pengertian kami, apalagi membuka yang seperti tadi, tampilannya kecil juga, jujur kami belum terlalu tahu, seperti itu. Jadi untuk kedepannya insya Allah bisa jadi saran, teman-teman Pak Saifuddin, Ibu Iin, dan Pak Halid, bisa turun per kecamatan, dalam hal ini bisa meminta waktu tiap kecamatan agar ada waktu untuk proses sosialisasi Rumah Belajar itu sendiri. Itu untuk poin yang pertama, peserta peminat Rumah Belajar. Untuk poin yang kedua, saya suka itu materi yang di peta budaya. Kebetulan saya juga menjalankan Wikipedia Gorontalo. Bisa tidak itu disinkronkan dengan menu peta budaya di situ? Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian yang paling terakhir, kalian semua keren, luar biasa. Apalagi ada Pak Yunus Gan di sini, ada makan dia tadi. Oke, terima kasih. Ya, lanjut. Tidak makan kita. Boleh saya jawab ini Pak Indra ya?
Rumah belajar ini sebenarnya selain disediakan dalam bentuk web, juga disediakan dalam bentuk Play Store. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya lewat aplikasi di Play Store Rumah Belajar seperti itu. Untuk yang tadi yang kedua yang Pak Indra bilang tentang Peta budaya. peta budaya, yang peta budaya itu, iya, memang benar kalau yang di mana di Gorontalo memang tidak ada ini. Saya mau isi juga saya nggak tahu ini masalahnya. Jadi makanya saya butuh orang-orang yang asli Gorontalo, yang tahu sejarahnya Gorontalo, yang mungkin bisa ikut kegiatan ini. Jadi peta budayanya Gorontalo jangan sampai kosong seperti itu. Mungkin bisa saya tunjukkan Pak. Iya. Oke. Tunggu sebentar, saya tunjukkan posisinya yang peta budaya ini seperti apa di sekarang. Peta budaya. Ini. Nah, ini peta budaya ketika saya pilih Gorontalo. Ini kosong. Nah, konten budaya dengan kategori Gorontalo belum tersedia. Jadi ini yang jadi pertanyaannya tadi sama Pak Halid. Jadi mungkin teman-teman yang lain yang asli Gorontalo juga yang siapa tahu bisa ikut kegiatan ini di tahun depan biar bisa mengisi bagian yang ini. Sementara untuk pulau-pulau yang lain, misalkan di mana Sulawesi yang lain ya, misalkan di Sulawesi Utara, ini warisan budaya biarpun cuma ada satu, cuma sudah ada. Ini sudah dipostingkan oleh Pak Yusuf Maulana. Seperti itu. Pak Halid postingkan itu Gorontalo punya itu. Nah, itu. Siapa? Yang Barit. Nah, untuk yang yang Pak Indra yang pertama lupa saya tadi taslip yang untuk tatap muka. Untuk tatap muka. Sosialisasi tatap muka. Untuk sosialisasi tatap muka. Mungkin ini kita jalan dulu sementara begini karena sambil melihat respon. Selain itu juga kita bertiga kebetulan belum lapor ke dinas. Jadi sebelum kita keluar kita masuk di teman-teman dulu, kita dulu begitu. Jadi kemungkinan insya Allah minggu depan ini kita bertiga mau menghadap ke dinas untuk melaporkan tentang kegiatan ini biar nanti didukung oleh dinas. Ya. Jangan minta SPT ya. Untuk yang terakhir Pak Said. Ya. Itu untuk peta budaya, kemudian tadi juga Pak Halid sempat menjelaskan kita harus memiliki 2 akun, dan kebetulan saya kurang tahu membuat akun itu, maka saya minta tolong lewat Ibu Iin saja, dan itu harus asik. Harus bantu. Ayo silakan Ibu Iin. Untuk saya lebih cenderung suka itu ke peta budaya, karena kalau memang kalau harus menunggu tahun depan, apabila bisa dipercepat tahun ini, insya Allah saya langsung sinkron ke situ untuk kontennya dari Wikipedia. Saya akan salin ke situ supaya bisa bantu-bantu juga. Yang jelas portal Rumah Belajar ini bagus sekali. Dia lebih condong ke kebutuhan siswa, walaupun ada beberapa konten yang belum terisi. Dan ini portal Rumah Belajar ini langsung dari kementerian juga. Seingat saya kemarin sempat berbincang-bincang dengan pembatik 1 ya, Pak Ridwan Jabar ya. Oh iya. Itu kemarin saya sempat dengan dia juga berdiskusi. Tapi tiap kali ada info tentang pembatik saya selalu terlambat di situ. Sehingga nanti sudah jalan baru Pak Ridwan connect ke saya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, semangat. Nah, ada sedikit dari saya Mas Said. Iya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Teman-teman yang saya banggakan, sebenarnya Rumah Belajar ini di tahun 2018 saya diundang ke Makassar untuk sosialisasi program Rumah Belajar ini. Itu waktu 2018 itu saya dapat 3 laptop untuk Rumah Belajar, 1 laptop server sama LCD dan lain-lain perangkatnya itu. Itu sebenarnya di sekolah-sekolah itu Mas Saib sama Bu In, Pak Halid, itu sudah ada perangkatnya. Perangkat laptop Rumah Belajar itu, laptop putih itu, yang Chrome. Itu sebenarnya sosialisasi Rumah Belajar itu perangkat Rumah Belajar. Cuma terkendala pada pengetahuan masing-masing sekolah yang menerima bantuan itu, dipikirnya laptop itu untuk
bukan diperuntukkan untuk kegiatan rumah belajar itu. Padahal dia peruntukannya untuk kegiatan rumah belajar. Banyak saya lihat di sekolah-sekolah laptop itu tidak digunakan, yang putih itu khususnya. Karena itu Chromebook, dia tersinkron oleh Chromebook. Sebenarnya itu kalau saya dari Makassar kemarin itu, kebetulan SMP 4 diundang itu dikasih, itu langsung diberikan akun, dikasih sosialisasinya. Cuma yang saya lihat yang di Hotel Amaris kemarin penerimaan itu kayaknya cuma ini saja, cuma kasih saja, tidak di backup dengan materi apa yang harus dilakukan dengan laptop itu. Sehingga ketika sampai di sekolah, laptop itu bahkan guru-guru banyak yang tidak suka atau mungkin tidak bisa mengoperasikan laptop itu karena dia terkoneksi dengan Chrome. Padahal di situ sudah diinstal itu, sudah ada itu link untuk masuk ke rumah belajar. Seperti itu. Jadi mungkin kalau Bapak bertiga mau ke Pak Kadis, itu bisa disampaikan. Di tahap 2 itu ada sekitar 60 sekolah di Buah Lemo yang dapat. Itu perangkat rumah belajar. Itu banyak yang tidak tahu itu sebenarnya. Saya kemarin ikut rumah belajar pembatik itu cuma level 1. Lolos, Pak. Sudah level 2 saya level 2 saya sudah tidak ikut. Tidak kasih masuk tugasnya. Tugasnya banyak. Jadi langsung terlalu banyak tugasnya. Tabrakan dengan jadwal, sehingga saya tidak fokus lagi di situ. Padahal kemarin itu ada sebenarnya MOU dari itu harus wajib ikut pembatik. Kemarin kalau di Makassar materinya begitu. Waktu 2018 saya terima itu pertama kali itu. Itu harus yang punya laptop rumah belajar itu guru-gurunya itu wajib diikutkan pembatik. Seperti itu. Jadi mungkin kalau Mas Saif, Pak Halid sama Ibu Win kalau ke Pak Kadis, selain minta SPT pindah ke Jawa atau pindah ke Padang sama Ibu Win, bisa juga jelaskan bahwa di sekolah itu, di masing-masing sekolah itu ada laptop itu, tapi tidak digunakan, ada perangkat LCD-nya bahkan. Cuma terkendala di satu jaringan internet, karena Chromebook itu bisa beroperasi kalau ada jaringan internet. Pustekom berpikirnya, itu kan bantuan dari Pustekom. Pustekom itu ketika di materinya berpikirnya, mereka kan kasih GOMEDS di sekolah, sehingga bisa diakses. Tapi ternyata tidak maksimal, GOMEDS-nya tidak maksimal, baru penggunaannya siswa juga jarang pakai. Kalau di SMP 4 di sekolah saya dipakai sih. Dipakai itu laptop 3 itu, laptop putih. Dipakai sama siswa per kelompok. Cuma mungkin di sekolah-sekolah lain, kalau di SMP 5 di sini, di sekolah saya yang baru, tidak dipakai itu. Tidak dimanfaatkan. Padahal di situ tinggal buka, langsung klik rumah belajar, langsung masuk. Ada akunnya kan. Di laptop itu kan dibuatkan akun sendiri. Seperti itu, mungkin dari saya. Teman-teman yang mau ikut pembatik itu silakan. Level 1, level 2 itu masih muda dia. Iya. Jadi kalau level 3, 4 butuh waktu. Oke, terkait bantuan tadi ya Pak Uki ya, saya bilang terima kasih Pak Yunus Gani atas masukannya. Nah terkait tadi bantuan dari Pustekom, memang saya di lapangan juga begitu, dari sekolah saya juga begitu, tidak terlalu banyak yang menggunakan, mungkin karena guru-gurunya belum tersosialisasi atau belum mendapatkan pengetahuan yang baik. Itu peran kita semua ya Pak Saib, Pak Halid, mungkin rekan-rekan GGD juga, Pak Buteta TV yang lebih tahu IT. Saya ini mungkin tidak terlalu ya, cuma ikut-ikutan istilahnya. Ya mudah-mudahan bisa seaktif rekan-rekan guru semua yang sudah lebih dulu terjun dalam dunia IT. Nah, yang kedua, terkait pertanyaan Pak Uki tadi kan katanya jaringan ya. Saya rasa kalau untuk jaringan, kan kemarin ada dikasih apa namanya hard disk. Hard disk itu kayaknya sudah ada aplikasinya rumah belajar offline-nya. Itu bisa dipakai, tapi memang belum terlalu lengkap, tapi setidaknya bisa digunakan untuk memperkenalkan rumah belajar tersebut ke siswa-siswa, ke siswa-siswi di sekolah. Parahnya harddisk itu karena dipikir tidak bermanfaat, langsung di apa namanya itu ya, dikosongkan. Itu parahnya. Karena waktu penyerahan tidak dijelaskan apa fungsi harddisk itu. Itu di sekolah-sekolah sudah dikosongkan itu harddisk. Bahkan di sekolah saya yang di SMP 4 sudah diformat, selesai, habis materinya semua. Sudah diganti sama Kilem Pak ya?
Iya, sudah Belum dikasih opa sama ya? William kan satu per. Iya, iya, Jadi iya. tugas berat untuk Bapak bertiga dan Bapak berdua dan Ibu In untuk sosialisasi bisa pakai lewat dinas, Pak. Iya. Ya, insya Allah, Pak. Disosialisasikan dengan dikonfirmasikan dengan Pak Kadis, dengan Pak GTK, Ibu GTK bahwa hard disk itu sebenarnya berisi konten pembelajaran, cuma tidak digunakan bahkan sudah diformat sehingga habis semua data-data yang dikirim sama Pustekom. Ya. Seperti itu. Oke. Bagaimana Pak Saib? Oke, baik. Masih apa namanya? Yes. Ada lanjutannya untuk Cek. betul itu Pak Uki bilang halo, cek kedengaran? Ya, iya silakan Pak Indra. Untuk perihal Ya, bantuan kemarin 2019 itu di Amaris, dari pihak Google juga sempat memberikan beberapa materi singkat, padat, cepat, dan pidis. Karena kenapa? Pematerinya itu cepat sekali dia ngomongnya. Yang penting dia sudah ada akun. Baru jenis-jenis bantuannya itu tadi seperti Pak Uki ada sebut tadi. Untuk maksimalisasi di lapangan itu salah satu kendalanya itu betul jaringan. Kemudian yang berikut penegasan dari Kepsek juga kurang. Dan yang paling terakhir itu pemanfaatannya itu untuk sosialisasi ke siswa juga masih kurang sekali, sehingga butuh kerjasama juga dari Kepsek. Penegasan rumah belajar harus menjadi satu-satunya acuan di sekolah untuk bisa digunakan, agar supaya kenapa sosialisasi rumah belajar itu bisa maksimal di tingkat sekolah. Seperti itu saja. Itu saran dari saya terakhir. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Indra atas masukannya. Ya Pak Saib, atau teman-teman guru lain ada lagi? Halo. Ya Pak Halid silakan. Oke, mungkin sambil menunggu yang lain, ada tambahan sedikit untuk saran dari Pak Uki dan Pak Indra tadi. Yang pertama itu terkait dengan penggunaan Chromebook yang sudah dibagikan. Kita semua sepakat untuk daerah Bualemo ini, kita rata-rata sekolah itu penggunaan Chromebook ini tidak maksimal. Nah, padahal di dalamnya itu sudah disediakan aplikasi atau langsung membuka portal rumah belajar itu sendiri, langsung dimanfaatkan. Itu yang kita sepakati bersama. Kemudian untuk masalah jaringan, oke, itu juga jaringan ketika kalau kita percayakan kepada siswa, misalkan untuk bergilir per kelompok, kendalanya di rumah siswa itu di rata-rata di daerah kita ini, Bualemo, terkendala jaringan, sehingganya penggunaan Chromebook itu hanya digunakan untuk di sekolah, khususnya kalau khusus siswa yang sudah tidak tertangkap jaringan WiFi, itu akan mengalami kesulitan. Itu yang kita alami saat ini, salah satu kendalanya. Untuk kemudian untuk aplikasi tadi, untuk aplikasi portal rumah belajar ini dapat diakses langsung melalui Google, dicari saja ketik portal rumah belajar atau ketik di halamannya belajar.kemdikbud.go.id, atau cara yang kedua bisa digunakan yaitu dengan menginstal rumah belajar melalui aplikasi Play Store maupun Google Store. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Uki juga, beliau sudah merupakan alumni yang sudah mengikuti Pembatik tahun lalu. Alhamdulillah kita sama-sama mengikutinya di tahun lalu, cuman yang disampaikan oleh Pak Uki tadi benar, untuk level 1 itu dan 2 itu masih agak muda, yakni literasi, ini khusus untuk pengembangan keterampilan berkelanjutan tadi. Yang kedua untuk implementasinya itu kita membuat video pembelajaran, itu bebas, tanpa ada platform terlebih dahulu untuk rumah belajar. Nanti di level 3, baru itu kita dilatih untuk menggunakan membuat video dengan bantuan platformnya rumah belajar, diisi dengan video ataupun gambar yang berkaitan dengan rumah belajar itu sendiri. Kemudian untuk peta budaya dari Pak Indra tadi, mungkin bisa dibuka Pak Saib sambil membuka peta budaya tadi. Saya juga belum mendapatkan kolom khusus untuk mengupdate atau menginput untuk peta budaya itu sendiri atau sejarah. Karena kemarin itu dibantu Pak Saif kalau bisa ada kolom untuk menginput atau mengupdate
tambahan peta budaya Gorontalo, mungkin saat ini bisa teman-teman saling diskusi apa yang tepatnya untuk kita yang Gorontalo mengisi peta budaya yang ada di Gorontalo itu sendiri. Karena Di kartu ya. rata-rata mengisinya berupa sejarah mengenai Gorontalo ataupun budaya yang mengenai Gorontalo atau daerahnya, berupa tarian ataupun pakaian adat ataupun dan lain sebagainya. Nah, itu yang saat ini belum dapat kolom khusus mengupdate-nya. Apakah kita hanya memberikan saran, karena kemarin juga sempat disampaikan Pak Saif di grup juga, khusus Gorontalo belum terinput wahana ataupun peta budaya ini, belum terupdate khususnya untuk Gorontalo. Nah, itu yang kendala yang kami alami saat ini, khusus tadi yang ditanyakan yang Gorontalo. Dari sananya Pak. Oh iya. Itu saja dari saya, tambahan dari Pak Uki maupun Pak Indra tadi. Saya kembalikan ke Pak Saif dan Ibu In jika masih ada tambahan. Ya Pak Saif, masih ada tambahan? Untuk Ada tadi Pak Saif? Tadi Pak siapa? Pak Indra. Ya Pak Indra. Pak Indra kan katanya tadi yang masalah peta budaya. Ya. Ya, di portal yang di fitur peta budaya ini kayaknya sih Bapak harus masuk dulu di daftar ini kayaknya, Pak. Jadi kita harus punya akunnya dulu di Oh iya. Nah, di akun ini nanti Bapak bisa nambahkan fitur yang di portal budaya tadi yang untuk Gorontalo. Minta bantuannya seperti itu kan. Tadi Pak Indra kan sudah bilang bahwa ada beberapa sejarah budaya yang dari Gorontalo yang sudah dibuat di Wikipedia, mungkin itu bisa ditambahkan nanti di sini. Tapi untuk begitu Pak Indra harus bikin akun dulu. Seperti itu, Pak. Nanti untuk eksekusi akunnya mungkin akan saya bantu di sekolah, Pak Indra. Iya, nanti sama Ibu Iin. Ya, insya Allah. Oke, siap. Akunnya sudah ada, tapi saya masih off. Iya. Oke. Teman Pak Indra juga bisa kita sama-sama diskusi dengan Pak Ridwan Jabar selaku DRB tahun 2018 untuk peta budaya Gorontalo. Oke. Ya, saya buka lagi sesi berikutnya. Silakan ada teman-teman guru yang ingin bertanya. Pak Dedrik, Pak Yayan, Ibu Desti. Konsumsi ringan ada? Konsumsi ringan untuk sementara disediakan oleh kelas masing-masing, sekolah masing-masing. Ya, Ibu Evi, Ibu Dian. Silvana. Ya, Ibu Silvana, Pak Haris Muzaki, selaku alumni pembatik juga. Pak Haris, Pak Mas Anam dicari itu. Pak Mas. Mas Anam tidak ada itu, hilang dari peredaran, dicari sama istrinya. Ya, ada lagi terkait kegiatan kita hari ini, silakan Pak Yusuf Ungguli. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya simpulkan. Boleh, Pak. Boleh. Boleh, oke. Baiklah, untuk kegiatan hari ini saya cukupkan. Berarti ada berapa yang harus kita simpulkan. Pertama, cara mendaftar di rumah belajar. Jadi Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Saif dan juga Pak Halid. Bagaimana cara mendaftarnya, itu tinggal mendaftar di situs Kemendikbud atau langsung klik di rumah belajar pada Google. Terus pilih daftar, isi biodata, dan selanjutnya klik masuk sebagai guru atau siswa. Untuk konten-konten rumah belajar, tadi ada beberapa kelas. Apa tadi? Maaf, saya ada berapa tadi? Silakan Pak Saif tadi untuk kontennya tadi. Untuk fitur-fitur Ya, fitur-fiturnya silakan dulu. Untuk fitur-fitur sumber. Untuk fitur-fitur pada rumah belajar, ada sumber belajar, ada bank soal, ada kelas maya, ada laboratorium maya yang merupakan fitur utamanya. Sementara untuk fitur pendukungnya ada wahana jelajah angkasa, peta budaya yang merupakan PR kita untuk wilayah Gorontalo karena tidak ada data sama sekali. Baru ada edugame, PKB, dan juga buku sekolah elektronik seperti itu.
Dan terkait pertanyaan, tadi ada beberapa pertanyaan dari Pak Uki dan juga Pak Indra. Yang pertama tadi sosialisasi, kesimpulannya, diharapkan sosialisasi tidak hanya dilakukan di tatap maya, tapi di tatap muka per kecamatan. Yang insya Allah kami akan menghubungi dinas langsung. Yang kedua untuk peta budaya tadi ya, peta budaya Gorontalo itu PR untuk kita semua, rekan-rekan guru GGD. Semoga semuanya bisa berpartisipasi dalam kegiatan pembatik ataupun anggota sahabat rumah belajar pada tahun berikutnya. Yang ketiga untuk sosialisasi rumah belajar terkait bantuan, mudah-mudahan itu bisa terlaksana nanti terkait dengan kegiatan tatap muka per kecamatan. Ya nanti kami akan sosialisasikan lagi kepada teman-teman bagaimana kegiatan kita berikutnya. Itu Pak Saiful dan Pak Halid Kadir beserta saya insya Allah akan segera turun ke dinas untuk meminta izin ke dinas untuk melakukan sosialisasi tentang rumah belajar. Ya, sudah. Nah, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sebelum keluar boleh dibuka videonya dulu, kita foto bareng-bareng. So mulai teman-teman Ibu Dia ini ya, jadi SRB jadi DRB ya. Amin. Yes, tahun ini Pak SRB. Insya Allah untuk Bu Alemo kita pasangkan ya. Pak Saif. Pak Indra Saidi video. Iya. Pak Dedri. Harus 3 orang. Itu Bu Tota kenapa cuma pakai kaos ya? Ada sakian Ada apa? batik Ada ini, saki. batik.